Halo semuanya, di video kali ini saya mau ngebahas tentang handphone. Jadi buat kalian yang punya dana 1 juta atau di bawah 1 juta, tapi pengen handphonenya tuh merek Apple atau harus iPhone. Mungkin yang satu ini bakal jadi pilihan ya. Ini adalah iPhone 5s, iPhone yang keluar tahun 2013 atau 7 tahun lalu mungkin ya. Kira-kira masih worth it nggak sih, atau masih enak nggak sih dipakai di tahun ini? Dan yaudah, kita bahas aja satu persatu. Pertama mulai dari spesifikasinya. iPhone ini punya RAM 1 GB dengan prosesor A7 ya. Itu 2 core 1,3 GHz, dan storage-nya ini yang punya saya tuh 64 GB. Ini saya beli second 700.000 tuh di marketplace. Jadi kalau soal harga ini tergantung pinter-pinternya kalian aja nyarinya. Terus udah 4G, kamera belakangnya 8 megapiksel dan kamera depannya itu 1,2 megapiksel. Dan untuk kapasitas baterainya 1560 mAh, yang untuk pemakaian harian saya itu sehari bisa 2 kali ngecas sih. Untuk bagian spesifikasi ini saya nggak bakal ngejelasin lebih mendalam ya, karena udah banyak banget yang review tentang si iPhone 5s ini. Jadi di sini saya bagi per kategori ya, untuk penggunaan sebagai handphone kedua, untuk terima telepon dan SMS, kemudian untuk sosial media, dan yang terakhir buat gaming. Oke, jadi untuk penggunaan sebagai handphone kedua ini oke banget. Bentuknya compact ya. Saya biasanya pakai ini buat olahraga karena bisa diselipin, nggak terlalu besar handphonenya, dan ya enak banget di grip di tangan itu enak. Kemudian kalau misalkan punya MacBook atau perangkat Mac, itu bisa terhubung ya. Jadi kalau misalnya telepon di iPhone bakal ada notifnya di Mac. Atau misalkan kalian harus kirim email yang ada dokumen gitu, kalian bisa langsung ambil dari kameranya iPhone ya. Jadi nggak perlu pakai scan dulu terus kirim ke laptop. Kemudian untuk sosial media, beberapa aplikasi sosial media di sini masih disupport, cuman rada berat. Contohnya ketika buka Facebook itu ada delay beberapa detik, dan misalnya ketika menggunakan filter di Instagram itu rada berat juga dipakai di iPhone 5s. Tapi kalau misalnya untuk ya sekedar balas-balas chat atau posting foto itu masih oke kok. Tapi kalau misalnya udah punya grup WhatsApp yang ratusan atau yang suka banget pakai filter di Instagram, itu bakalan bikin lumayan kesel juga. Nggak, bukan lumayan lagi sih, emang udah bikin kesel. Karena masih berhubungan dengan sosial media, pasti kita kan suka posting foto ya atau video. Pasti kan kita ambil dari kameranya si iPhone. Untuk kameranya ini ya tergolong lumayan, nggak bagus-bagus amat.
Kemudian untuk gaming ini nggak recommended banget buat gaming. Oke, di sini kita akan coba untuk performa gaming ya. Dan di sini saya udah install beberapa aplikasi dan game online dan offline. Yang pertama kita coba untuk game offline ya. Di sini saya ada Infinity Blade. Ini grafisnya lumayan bagus sih menurut saya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Untuk loading awal sih cukup cepat ya. Dan pergerakannya lumayan. Oke, cukup aja deh. Terus di sini ada beberapa game online juga. Di sini ada PUBG, Mobile Legends dan Free Fire. Kita coba PUBG-nya dulu. Kuat kan ya? Loading awalnya lumayan lama. Di sini juga sudah pakai koneksinya WiFi ya, jadi nggak pakai koneksinya seluler. Masih cek update dulu. Ini langsung start aja, cuman ngeliat sebentar. Di sini ada pengaturannya mana ya? Oke, untuk grafisnya cuman dapat medium smooth ya. Ultra HD kayaknya nggak bisa jadi medium, balance atau smooth. Kita start. Untuk bagian belakang ini udah lumayan panas nih ya, nggak terlalu panas banget sih, tapi kayak baru kerasa anget-anget gitu. Untuk bagian belakang ini, bagian sebelah sini, karena sebelah sini itu baterai, jadi kalau misalnya pegang gini nggak terlalu panas bagian baterai, cuma kalau atas ini nih udah berasa mulai panas ya. Masih loading, kita tunggu. Oke, ini kira-kira gimana tuh kualitas gambarnya? Agak kurang enak sih, karena pertama layarnya kecil ya. Ya gitu deh, harap maklum. Terus lanjut. Sebelumnya kita close dulu aplikasinya ke Mobile Legends. Oke, ini masih update. Unpacking resource. Kita tunggu aja dulu.
Oke, masih loading. Untuk ininya masih patah-patah ya, grafisnya itu agak nggak terlalu mulus gitu, masih agak patah-patah. Oh ya maklum lah, ini kan handphone yang keluar tahun 2013. Mungkin masih tutor ya. Ini di tutor aja tampilannya gini, cuman nggak tahu kalau misalnya nanti kalau di play game ya. Terus yang selanjutnya Free Fire, kuat nggak nih di iPhone 5s? Oh iya lupa, sebelumnya nih di close dulu aplikasi yang jalan di background dan kita buka gamenya Free Fire. Oke, masih gelap tampilannya. Oke, itu masih loading. Iri bilang bos ya. Udah 100% tapi belum jalan juga. Oke, masukin nickname. Saya biar rada berat ini. Apa ya? Joy deh. Ya udah mata itu udah start. Karena emang saya bukan gamers banget di sini, cuman buat ngetes aja grafisnya dia kira-kira bagus atau enggak. Rada berat juga. Ini untuk grafisnya. Ini model ini bagus juga nih bodinya. Cari di mana ya? Di Shopee ada nggak ya? Nah itu tadi adalah performa gaming pakai iPhone 5s. Jadi kalian masih mau gaming di handphone ini? Kalau menurut saya sih mending jangan deh. Tapi kalau kalian mau maksain sih ya itu terserah kalian. Dan gimana nih kesimpulannya tentang si iPhone 5s ini? Oke, menurut saya sih ini worth it ya untuk handphone kedua, bukan handphone utama. Karena pertama untuk sistem operasi udah nggak diupdate ya, udah mentok di iOS 12, nggak dapet iOS 13, nggak ada cara buat ningkatin ke iOS 13, jadi bakal stuck di iOS 12. Terus beberapa aplikasi pasti bakal minta ke iOS 13, contohnya si iMovie yang ini.
Jadi kalau misalnya kalian masih pakai iPhone 5s, bakal mentok di versi terakhir yang support untuk iOS 12. Jadi beberapa fitur baru udah nggak ada lagi. Kemudian untuk performa baterainya ini harus ngecas 2 kali sehari. Jadi nggak bisa buat standby lama-lama. Dan iPhone 5s ini cocok juga buat kalian yang pengen nyobain gimana sih rasanya pakai produk Apple atau sistem operasinya Apple tapi nggak mau keluarin duit yang banyak gitu. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Saya pamit, kita ketemu lagi di video lainnya. Dah.